Ngotain sama Tapi lu sebenarnya tuh apa sih? Lu tuh sekarang memang produser atau lu doing this all for fun atau gimana? Mungkin lu bisa cerita. Karena gue kepo juga. Oh, gua awalnya itu sebenarnya bukan TikTok, IG dulu. IG sama YouTube. Tapi tahun 2015. Gue pokoknya mulai tuh 2015 akhir, gue cuti kuliah. 2016 baru viral, dan itu momennya pas sama waktu itu rekaman Dead Stick. Yang sama Brian itu yang viral. Oh, lu berarti produser lagu Destik juga? Iya, itu rekamannya di Ciledug. Gue mau challenge lu bikin lagu pakai suara Kaleng Sun Sprite. Nah, sekarang gua mau coba record suara ininya dulu nih dari Kaleng Sun Sprite. pecah gelas mau pecah gelas. Properti. Oh, gua tahu. Tua gapet. Siap ya? Ananta Vini siap. Siap ya? Oke, let's go. Pusing saya. Let's go guys, kembali lagi bersama kita di apa? Santai bersama JJax dan Erga. Kembali lagi kita ada special guest ya. Hari ini kalian bisa lihat secara langsung. Perkenalkan Mas Ananta Vini. Halo, salam kenal semuanya. Thank you udah diundang. Gitu, Sama-sama. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Erga sebenarnya udah pernah kenal belum? belum. Gue tuh kenal Mas Ananta Paling kenal tapi udah nggak pernah ngobrol ya, masih Di TikTok jarang doang. ketemu beberapa kali di tempat gitu doang. Ya di TikTok doang. Ya mungkin kalian tahu siapa Mas Ananta Vini ini. Gue panggilnya Mas apa sih? Umur berapa sih? Mas Bang, Oh atau Mas. Bang? Vini aja. Vini aja biar gampang ya. Jangan dong, saya jangan. Vini itu kan yang biasa ditaruh di ini nggak sih? Vinil. Yang hitam ya. Oh, Vinil. Kalau yang biasa di bawah tuh ini vinil juga. Vinil itu vinil. Duh, nggak siap jokesnya, nggak siap. Sabar. Jokesnya baru apa? Baru opening nih. Baru ya? Udah, jangan lempar jok dulu, sabar. Jadi umur berapa sih mas? Masih muda kok. Tiga. Kepala tiga. Kepala Serius? tiga. Gue kira masih kepala dua saya. Wih, itu sebuah pujian ya berarti. Berarti lu ya. paling tua di sini. Iya. Oh iya. Erga paling muda. Enggak dong. Aku lebih muda lagi. Kamu lebih muda. Saya OTW 30. Lu umur 30. Lu? Saya OTW. Gua tahun ini 27. Tuh kan. Oh, masih muda ya. Muda banget. Malah gua kira lu yang muda tau. Gua kayak berapa? 25? Enggak, gua ya sama kayak gua 27 Seumuran, 28 ya, gua kiranya. Gitu. Ya ini 27 28. Aku dong. So, tell me about your story. Gue sebenarnya kepo sih. Gue tahu lu dulu kan awalnya lu tuh produser dan lebih dikenalnya. Gue nggak tahu, correct me if I'm wrong. Cuman gue notice lu tuh mulai dari TikTok sebenarnya awalnya dulu, bikin konten, bikin mash up gitu-gitu. Erga juga tahu dari sama TikTok. kayak ke siapa kayak teman kita ya, Dakhet. Ya kan? Oh, DJ Dakhet. Iya. Wait a minute. Nah, Iya. Iya, gua tahu. kan? Itu. Iya, gara-gara itu juga kayak mirip-mirip gitu. Konten-konten sama Tapi lu sebenarnya tuh apa sih? Lu tuh sekarang memang produser atau lu doing this all for fun atau gimana? Mungkin lu bisa cerita. Karena gue kepo juga. Oh, gua awalnya itu sebenarnya bukan TikTok, IG dulu. IG sama YouTube. Tapi tahun 2015. Gue pokoknya mulai tuh 2015 akhir, gue cuti kuliah. 2016 baru viral, dan itu momennya pas sama waktu itu rekaman Dead Stick. Yang sama Brian itu yang viral. Oh, lu berarti produser lagu Destik juga? Iya, itu rekamannya di Ciledug. Oke. Lu bayangin, Dead Stick rekaman di Ciledug di rumah gua dulu. Itu bahkan rekamnya, lu tau Zoom H6 nggak? Oh, yang Ini buat interview, nah dulu rekamannya pakai itu, jadi sangat-sangat tidak proper. Cuman waktu itu, gue bikin konten barengan sama itu momennya. Jadi awalnya dari situ dulu, terus kan viral IG sama YouTube tuh, waktu itu belum ada TikTok dan banyak-banyak offline, manggung di apa sih, pensi. Kalau tahu tuh kan luar kota kan dulu pensi. Terus viral kan, kalau dulu tuh orang-orang luar kota lihat orang Jakarta tuh kayak artis gimana banget gitu. Jadi dulu tuh gua kagetnya momennya viral di IG, undang keluar kota tuh udah kayak Justin aja. Orang wah Kak Vini. Justin Bieber. Oh. Tapi versi inilah. Iya. Kayak padahal gua kan cuman buat mashup doang. Dulu tuh gitu. Ternyata tuh hype-nya di luar kota sampai kayak gitu. Jadi dulu tuh banyak offline, pensi-pensi lah, terus gue bikin mash up. Nah di 2019 sempat slow down dulu, 2020 COVID kan. Baru dari COVID itu masuk TikTok. Justru dari COVID itu. Sama sih, gue juga waktu itu TikTok. Iya kan? Gara-gara COVID sih.
Jadi dari situ gue bikin mashup yang lebih apa ya istilahnya kalau sekarang ya, bukan lebih alay sih bahasanya. Kalau alay itu terlalu kasar. Ngikutin tren. Ngejamet. Iya, ngejamet. Dulu kan kalau di era 2017 tuh musik-musik itu kayak agak istilah tanda kutip haram lah. Kalau gua bawain di mana sih, di pensi atau apa. Orang tuh masih ke EDM yang house. EDM Haram nih gimana nih? Haramnya gimana, Mas? yang kayak apa sih kalau lu bawain di pensi dulu tuh orang masih expect-nya musik-musik yang kayak Avicii, Martin Garrix sama sih lo. Yang kayak kalau di festival tuh orang masih expect-nya yang gitu. Justru kan kalau sekarang mainstream-nya itu baru Beda, kebeca, baru digabungin gitu loh. Iya, Dulu tuh iya. orang belum terbiasa, jadi anak sekolah pun anggapnya apaan sih kok alay gitu. Mereka tuh masih yang kayak gitu, kalau masih yang terlalu apa sih yang kayak beca, remixan yang breakbeat, Dutch sekarang gitu loh. Dulu tuh masih era-era EDM, cuman kan sekarang udah berubah banget. Jadi tuh gue ngerasain transisi itu pas masuk TikTok. Dari situ gue baru shifting tuh musik gue. Dulu tuh kan masih EDM heavy banget. Kalau lihat mashup-an 2017 tuh Chainsmokers, Martin Garrix, Avicii. Itu doang ya? Dulu kan di Indo juga masih kayak gitu tuh. Nah tapi sekarang gara-gara TikTok semua beca naik, orang-orang lokal tuh udah mulai nge-embrace gitu loh. Oh kalau musik kita tuh keren juga. Makanya sekarang gue shifting ke sana gitu. Tapi nggak bisa Mulai dari dipungkirin. Salah satu karya-karya lo bikin mashup itu bikin kita juga gua sama Erga DJ itu akhirnya di sini semuanya kayak contoh paling gampang Barudak Pong. Iya, Yang lagu lu bikin itu kan meledak banget ya. Jadi sampai sekarang tuh kayak ya udah jadi lagu anthem gitu. Iya, Kalau gue kita juga mainin, lihat suka lewat FYP tuh siapa misalnya kayak NDXAK live. Tut. Soalnya kan bagian itu bisa dibuat orang apa sih kalau crowd tuh. Ya, bisa buat gimmickable lah ya. control. Ya, emang gitu. enak banget, emang enak banget Iya. tuh. Nah itu lo sendiri berarti bikin kayak gitu lo terusin atau expect nggak? Gue juga bingungnya gini, kenapa kalau lo emang itu hobi kah bikin yang gue nggak tahu bahasanya apa ya, tapi TikTok-able itu emang lu suka atau emang awalnya dari keisengan? Awalnya itu lucu sih, dulu tuh gue lumayan orang yang idealis. Awalnya itu gue benar-benar EDM, anak EDM banget tau gak sih lo yang cuman sukanya ya kayak tadi yang gue sebut Martin Garrix, Avicii, pokoknya gue nggak mau tau lah musik-musik breakbeat dan sini menurut gue dulu tuh justru gue di antagonis side-nya dulu. Gue tuh ngelihat musik yang gue bikin sekarang ironisnya dulu tuh alay. Justru sekarang gue terjun ke situ. Dulu tuh di 2017 gue tuh sama sekali kayak ini apaan sih musik kok Sama sih, masing-masing gue berisik gitu loh, kayak Masing-masing ini gua banget, idealis sih. kok kenceng banget gitu kan. Apa sih breakbeat, musik jamet sekarang semua main breakbeat bos nih. Awalnya sebenarnya dari istri gue waktu itu dia bilang kan, dulu masih pacaran waktu itu dia bilang, udahlah kamu coba. Berarti udah nikah ya? Berapa lama udah? Nikahnya baru November kemarin. Oh baru? Oh baru nikah. Iya, tapi kalau yang proyekan ini yang DJ Vini Pargo itu, bukan Anak Vini, itu kan udah agak lama. Itu tuh benar-benar gue kayak puter balik tau gak sih lo 180 derajat. Istrinya ikut konten, Mas. Iya, dia ikut sering konten. di TikTok gua. Iya, sering kan? Dia dulu yang pertama kali nyaranin, udah deh kamu buat ini aja. Ya udah kan gue coba buat viral, dan gue baru tahu setelah gue terjun, gue baru kayak enaknya ternyata di sini tau gak sih lo. Kalau lo belum terjun tuh kadang kayak ya apaan sih ini gitu loh. Tapi pas gue terjun, ternyata enaknya di sini. Akhirnya gue kulik. Kadang kan orang-orang mikir ya, ada kan lu tau lah beberapa orang kalau mikir buat musik gitu doang gue juga bisa gitu. Musik-musik istilahnya breakbeat gitu kan kayak terkesan gampang, tapi padahal enggak. Pas gue terjun susah banget loh. Susah banget buat dapat yang enak. Oke. Walaupun dari sound misalnya lu dengarnya kayak simple gitu ya, tapi buat bikin yang enak ternyata susah. Pas gue kulik untuk susah diterima banget. di pasar ya, lagi. Iya. Susah banget tuh, breakbeat kayak gitu. Nah yang kayak Barudak itu tuh, gue nggak tahu deh, gue eksperimen, itu benar-benar eksperimen. Mungkin gue terinspirasi juga dari Wisnu. Wisnu kan banyak pakai trompet-trompetan tuh. Ya. Ya kan? Kalau dari situ gue baru lihat, ternyata crowd Indo nih suka yang trompet-trompetan anthem. Nah, dari situ gue makanya pakai suara brass yang heavy banget tuh yang Ini biasanya ya, gimmicknya kalau di atas stage kemarin tur bawa trompet gini dia. Iya kayak Timmy Trumpet ya. Ribet. Bawa trompet. Biola Spanyol. Gitu, jadi awalnya dari situ. Terus gue lihat juga kan, dari kalau orang sini tuh walaupun nggak ngerti, tapi kayaknya suka sama yang lirik-lirik Spanyol gitu. Uno, dos, tres. Brazil, pong gitu kan. Iya,
taruh aja tuh, itu sebenarnya kan sampel random kan. Gue ngerti sih artinya, cuman kan orang pasti kalau dengar nggak langsung ngerti. Cuman gue waktu itu lebih ke vibe-nya sih. Oh, ini vibe-nya asik gitu, udah. Sesimpel itu doang. Tapi mungkin, oke, sebelum lebih lanjut, gue pengen tarik ke belakang sedikit. Coba, lu dulu partinya itu ceritanya gimana? Coba jelasin nggak? Maksudnya Sempat party nggak atau hiburan kan kita sekarang ada di santai ini gue pengen juga tahu background awal lu. Oke, lu berarti pernah kalau dunia musik pernah terjun pasti juga dunia malam. Terus gimana dulu perkembangannya? Bahasa kasarnya mah pernah bandel lah ya. Iya. Itu kayak awalnya lu mulai terjun dunia musik dunia malam ini juga termasuk kan nge-produce kayak lu ngikut bikin dead stick segala macam, lu pernah nge-DJ itu gimana? Juga kan gimana tuh? Dulu ya, kalau dulu gue banyakan itu awalnya ngebandel itu, di PIK lu tau mixologi nggak dulu? Iya. Gue nggak tahu masih ada atau enggak sih. Udah enggak? Yang di bawah kan? Iya udah nggak ada. Lu gue mainnya di situ. Jadi karena gue suka. Tempat Pitong dulu. Iya kayaknya dulu gue juga. Iya, gue beberapa kali ketemu Vicong gue dulu sebelum 2016-17. David Beat segala macam dulu kan anak-anak ini banget tuh. Gue dulu di situ. Belajar mabok umur berapa? Tahun berapa? Nyentuh minuman. SMA. Nyentuh minuman. SMA tuh 2000 berapa? Sekarang Tapi bukan di klub itu, di Senayan City, di bawahnya yang ada apa sih kayak kolam-kolam itu, tau nggak lo? Iya. Senayan City yang ke bawah yang dia bukanya sampai malam. Nah dulu tuh ada satu tempat minum, itu pertama kali gue minum dan minuman pertama gue tuh langsung Flaming Bikini. Apa lagi? Flaming itu yang Nama minumannya Flaming Bikini, jadi dia tuh gelasnya kayak gelas martini gitu yang V-shape begini. Terus dia kalau sebelum minum dibakar dulu. Yang pakai sedotan itu loh. Nah itu kan alkoholnya kalau nggak salah 70-80 ya. Nah itu minuman belajar mabok gue dari situ. Langsung pakai itu, gara-gara. Mabok banget sih itu. Ya kan dulu SMA biasa lah lu di daerah sama teman lu, berani nggak lu gitu. Ya gue bilang, gue kan dari dulu YOLO aja, berani lah. Pas lihat begitu kebakar-bakar apa nih? Takut kebakar ininya kan. Oh ternyata enggak, pas gue minumnya pakai sedotan. Soalnya kan kalau minum gitu apinya masuk kan. Sedotan, udah gitu panas banget sih. Kacau itu pertama kali. Sampai sekarang masih sering minum tapi? Sekarang udah enggak justru, udah terakhir berapa bulan. Berhenti setelah gue berhenti, kayak udah lama sih setelah COVID itu kayak mulai slow down. Oh emang dunianya juga bu? Ada alasannya kah kenapa berhenti? Alasannya mungkin karena dari kita namanya gue udah umur 32 kan ya. Nggak tahu ya, makin lu tua tuh kalau gue makin males gitu, karena waktu itu gue minum pun karena komunitas kan, karena sering nongkrong, teman-teman juga. Sekarang udah lebih banyak di rumah kan bikin lagu, jarang gue minum. Kalau teman saya ada, dia makin tua makin jadi biasanya. Oh gitu. Kayaknya saya ya. Kayaknya ngomongin saya. Jadi makin tua tuh makin sering kan pusing kan, pengen ngecil terus stres, ngapain makin ya, banyak gitu. minum. Kita bareng hidupnya kita bareng, jangan kayak gitu. Ya kan gua nggak nyebut siapa, ada juga yang lain. Ya saya juga punya sih teman kayak gitu. Tapi lo tahan ya minum banyak gitu? Ya mau gimana? Nah kalau gue tuh kayak, mungkin alasan gue berhenti karena pas gue minum banyak, gak tau pusing mulu bawaannya besoknya tuh. Malah jadi hangover terus maksudnya. malah jadi habit ya. Jadi gue tiap kali tuh kalau habis minum gue harus, jadi misalnya nih gue habis dari klub ya gitu habis minum, gue pasti tuh harus siapin lemon dulu. Terus gue jus, gue minum satu lemon gitu. Tapi lu tau gak sih, memang Gua bener pusing. pakai daripada lemon tuh biasanya lu harus minum buah seger. Ini gue ada salah satu contoh. Kayak lu habis mabuk, lu coba mungkin mau habis minum atau hangover atau kecapean, lu cobain ini rasa pineapple. Jago juga. Ya kan? Kayak itu pineapple, ini tuh 100% buah asli. Karena gue kalau di rumah tuh biasanya tuh gue kan sekarang lagi selama udah setahun ini coba apa namanya? 100% buah asli ini. Bikin jus sendiri, buah sendiri. Cuman kan mager ya, udah males kemabokan, tinggal buka kulkas ada nih 100% buah asli, tinggal dibuka seperti Bener ya, lu tinggal nyetok malah nggak perlu ngejus kayak gue kan. Langsung minum. Padahal gue belajar juga ini sih di Tenggak vitamin C. Kayak nih kalau vitamin C kan biasanya kita dapetin dari apa? Ini pineapple tuh bahasa Indonesianya apa sih? Enggak. Nanas, iya. terlalu bule. Nanas, iya. Tenggak pasti ntar berapa jam itu hilang dah. Gitu. Haus juga ya. Enak juga ya. Bener ya, ini 100% buah asli loh.
Kasih tahu gak? Oke, kalau dari diri lu sendiri tuh berarti sekarang fully kehidupan lu itu apa? Sebagai kita bisa sebut lu sebagai produser kah atau gimana? Karena gue jujur nggak tahu sih backgroundnya lu tuh sebenarnya sekarang ngapain, kayak selain yang gue lihat di konten, lu nge-produce itu kan memang buat fun ya? Apakah di sisi lain lu ada serius kayak bikin apa yang ngomongnya gimana? Buat iklan. Jingle iklan atau lu tuh menerima GP atau bikin produce buat artis kayak kemarin apa Deadstick gitu-gitu. Gue sebenarnya lebih, ya lu bilang benar, produser musik. Jadi benar-benar kehidupannya tuh yang depan komputer, buka DAW, cari-cari sampel, yang kayak apa ya, gue tuh selalu tiap hari nyari ide, ini apalagi ya bisa lagu yang gue bikin gitu. Dulu sih sempet nge-DJ juga gue. Tahun berapa? Cuma dulu tuh nge-DJ-nya lebih ke saringan Sweet Seventeen dulu. Sama beberapa kali perform. Cuman dari setelah berjalan ya berapa tahun, gue tuh ternyata lebih passionnya tuh sebenarnya produser. Nge-DJ tuh mungkin by product dari lo nge-produce kali lagu lo viral terus nge-DJ gitu. Karena sempat waktu itu gue brandingin diri gue nge-DJ, bikin konten DJ banyak. Kan naik tuh terus gue banyak undang DJ. Cuman gue nggak tahu ya kenapa gue kalau nge-DJ tuh nggak senatural itu untuk enjoy-nya gitu. Emang nggak passion aja gitu. Nah itu gue nggak tahu. Tapi gue ternyata lebih senang di rumah dan bikin lagu. Karena maksudnya kenapa dia nggak milih ke Mas Introvert Willy? mungkin ya, mungkin, tahu tapi zona nyamannya mungkin udah di belakang. Tapi sama sih di sekumpulan kita juga ada produser yang memang dia itu jiwanya di situ gitu. Kalau disuruh tampil ya kelihatan nih aneh nih, ini kagok kan ya. Iya. Iya kayak ngebawa crowd-nya rada kagok, tapi ya gue tahu kalau lu DJ kan lo harus ngebawa kan. Nah gue tuh coba ngebawa, tapi tuh kadang-kadang gue kayak itu nggak sih ada diri lu yang lain kayak ini gue ngapain sih? Beda kalau teman saya ini emang dia tuh kalau udah di atas stage tuh wah vibe-nya ini ya. Asli udah mau joget yuk ala-ala gimana. Kalau lu gimana gitu. Ya sama, akhirnya belajar. Sama, kita bahasanya ngejablay di atas stage ya. Karena kan emang tujuannya kita entertainer ya. Iya, DJ itu dia. Basically memang entertainer gitu. Kita harus gimana gitu. Selain kita ngeplay untuk lagu kita sendiri atau gimana, kita harus ada entertainnya juga kan. Justru kan banyak orang sendiri aja. Orang kan bilang DJ itu cuman play, itu kan sebenarnya terlalu basic gitu. DJ tuh ngebawa vibe, man. Kasih tahu. DJ tuh ngebawa vibe, terus apalagi belum behind the scene-nya. Behind the scene-nya itu menurut gue yang paling susah. Karena kan lu harus ngatur set tuh, belum lagi nanti kalau lu bikin mashup eksklusif untuk set lu kan. Lu gabungin lagu ini yang khusus. Iya kan kalau lu DJ tapi lu nge-play original mix doang kan, wah itu plain banget dong pasti crowd-nya ya. Iya kan? betul. Ini buat edukasi nih, Doms Mania Purbalingga sama Senegal, Doms Oman. Itu. Jadi kalau kalian tahu nih, ini kan ada 3 orang nih. Jadi 2 DJ, 1 produser. Biasanya kalau udah industri gede atau yang gede banget artisnya, DJ-nya yang tampil di depan, tapi yang bantu bikin musik atau ngedit musiknya di belakang tuh ada. Bahkan kadang yang kayak Mas Vini itu kan berarti dia lebih ke nggak mau tampil, tapi dia main behind the di belakang layar lah ngomongnya. Iya, jadi lu yang dibikin produknya tinggal ditampilin kayak gitu kan bisa gitu. Itu salah satu kayak gambaran industrinya seperti itu. Jadi menurut gue sama-sama keren sih. Biasanya orang debat tuh produser sama DJ mana. Menurut gue sama aja. Ada role masing-masing. Lu sering nggak sih, Bang, coba remix ini. Gue tuh sering digituin loh. Kan bingung ya, DJ suruh nge-remix. Yang remix tuh ini, bukan kita, beda. Kita memainkan remixnya, tapi kalau sebenarnya remixnya ke dia nih. Iya. Oh mungkin lo mash up kali, kalau mash up kan juga. Bener. Ya. Cuman kan orang-orang TikTok atau warga-warga net tuh suka kayak, Bang remix ini dong, remix ini gitu. Iya. Kan bahasanya sebenarnya salah kalau kayak gitu kan. Iya, remix itu lebih ke proses producing sih, dan gue juga ternyata baru nemu juga kalau lo ya benar-benar kayak gue kan dedicated producer. Untuk balance antara nge-produce sama DJ itu agak susah, apalagi kalau gig-nya tuh full. Contohnya kayak kayak lo deh misalnya yang gig-nya tuh tiap hari ada atau minimal seminggu ada 3 atau 4 gitu. Nah itu kalau gue kayak gitu, jujur gue susah. Karena gue tuh kalau misalnya nge-DJ, gue kan perfeksionis juga, jadi gue harus ngatur setnya tuh gimana ya supaya orang
undang-undang gue nih Ananta Vini, tapi kayak yang dia dapat ada musiknya begini lagi gitu kan, lo harus putar Oh, kan oke, berarti. I get it. Ya, Lo ya, harus ya, ya, ya. bikin apa sih, misalnya gue mau lagu apa nih, lagu apa, tapi at least gue harus mashup atau apain dulu kayak gitu kan, untuk supaya pas gue bawain tuh orang, wah ternyata begini gitu. Nah jadi di situnya yang waktu itu gue ngalamin juga sempat beberapa kali lumayan banyak panggilan DJ, nah di situ kebuang tuh waktu gue untuk nyiapin set segala macam. Terus jadinya untuk ngebuat lagunya gue hampir nggak ada dedicated waktu lagi lah gitu. Nah jadi di situ yang kalau pertanyaan lo tadi kan lebih suka nge-DJ atau produce. Kalau apa ya namanya, mau nge-produce banyak lagu, apalagi untuk lagu yang viral gitu, itu tuh perlu effort banyak banget. Gue tuh kayaknya sampai Barudak Montero tuh kayaknya ngorbanin berapa draft gitu. Pokoknya banyak deh. Kayak gimana ya, dari berapa cuman jadi satu yang bagus gitu. Terbukti Susah. semua usaha itu pasti ada failure-nya. Iya. 100 kali dulu baru 1 kali yang meledak. Iya susah, tapi susah banget asli. Nggak ada yang singkat di sini, di dunia ini. Mungkin teknisnya gampang kali kalau lu udah tahu ya, maksudnya kalau lu udah tahu lagunya gitu, lu remake sebenarnya gampang. Cuman yang nemuin idenya itu loh. Tuh. Kalau ada orang yang bisa kasih gua ide aja dari langit gitu ya, ini bakal viral nih, wah udah kaya lu. Cuman idenya itu menurut gua yang Ini paling teman susah. saya banyak banget ide nih. Kreatif orangnya. Cuma Boleh. ide doang, Mas. Saya bukan produs, Mas. Cuma saya ide-ide aja. Ada ide. Ada gitu. ya? Ide mahal tapi. Oke, berarti lu gini, berarti pemasukan lu adalah fully sebagai produser. Lu ngerjain ini juga nggak sih, kayak bikin jingle gitu? Banyak. Kalau Lu jingle kemarin terakhir lu brand. bikin jingle buat brand-brand gitu ada kan ya kemarin? Brand apa? Ada. Sunpride juga kan? Iya, remix. Sempet remix ya? Oh yang Remix. jingle yang lagu Sunpride Oke. itu kan? Itu Lantas. iseng atau gimana? Itu iseng atau gimana, Mas? Gue tuh Tiba-tiba- emang suka lagu Lantas kan. Tiba-tiba nemu versi, kok tiba-tiba liriknya berubah gitu. Dan gue kayak lah. Biasa kan kalau netizen kan suka sama sesuatu yang dirubah-rubah kan. Ya. Apalagi liriknya tiba-tiba jadi Sunpride gitu. Pasti kan kayak, apa nih gitu kan. Orang kok tiba-tiba jadi gini. Ya udah, karena apa sih kalau orang tuh DC. Kalau TikTok kan viral DC kan. Ada Kan viralnya tuh yang sekarang yang Disconnect. bukan. apa sih, dance, koreografi. Koreografi. Disconnect. Deng. Nah DC itu Oke. yang lu tau kan DC yang Iya. deng tung tadadak tung, terus orang begini kan. Jadi gua pikir supaya orang udah familiar nih, gue cari aja tuh yang ada deg gitunya, udah gua gabungin Itu biar udah- orang itu udah hook velocity. banget ya. Oke. Gua mau challenge lu bikin lagu pakai suara kaleng Sunpride. Kaleng Coba digas. Iya, kaleng susah banget nih. Kaleng Sunpride. Sekarang gua mau coba record suara ininya dulu nih dari kaleng Sunpride. Oke, record. Sekarang sekali doang, tak. Terus Udah jadi. belum. Di situ Oh, ini bisa nih. Apa yang bisa di? kayak Oke, shaker ya. shaker. Ini buah ada nggak suara buah? pecah gelas, mau pecah gelas. Jangan. Properti. Oh, gua tahu. Misalnya ya. Tuh. Anjay. Kalian langsung. Ini juga. Nggak sopan. Oke, udah. Terus sekarang suara itu buat transisi awal. Tua gapet. Oke, kita record dulu. Cuma ketawa doang anjing. Nah, itu dari suara kaleng aja tuh. Dan Udah kayak animals ya. Tet. Nah, itu kan. Udah. ini baru Itu. Familiar banget ya bunyinya. Udah karakter banget itu. Itu kita pause dulu. Terus tak dung tak. Nah, baru. Nah,
Oke. Mana tadi suara gua? Di sini. Nah, itu nggak enak tuh. Masih aman? Nah, ini akhirnya jadi. Udah kelar semua. 15 menit, Mas. Gokil. 15 menit. 15 menit. Jadi tadi udah ngerekam semua alat-alat yang ada di sini, alat-alat apa pakai Barang-barang. Iya. Barang-barang ini ya. Gimana tek. hasilnya? Coba kita dengarkan dari Mas Siap ya? Ananta Vini. Siap? Siap ya? Oke, let's go. Ya. Mantap, tepuk tangan. Itu lagu original kita bertiga ntar. Gue kepo deh, lu bikin DC tuh ide dari lu sama istri lu berdua atau emang ada dari orang yang lu tiba-tiba bikin terus lu bantuin gedein juga gitu? Ada dari orang yang gue udah biasa langganan lah. Rafa namanya, ada Rafa. Biasa tuh gue kalau ada sound, Rafathar. Bukan, itu Iya, masih itu. kekecilan bos. beda, bukan itu. si Rafa ini gitu. Oh, ide-idenya dari dia. Jadi dia itu pintar lah buat gerakan. Kalau gue sendiri sih nggak bisa. Kalau ngikutin doang bisa, kalau bikin gue nggak bisa. Yang hari ini udah pakai 3.000 loh, yang Sunfred itu loh, yang kemarin gue bikin. Oh, iya. 3.000. Hari ini nih, detik ini nih. Menurut lo, lagu yang viral dari TikTok itu lagu yang nggak berkualitas kah atau gimana? Soalnya kan pernah ada pembahasan nih kita di DJ juga. DJ mainin lagu TikTok. Maksudnya DJ mainin lagu TikTok tuh kayak Ya apapun yang viral di TikTok itu jadi alay. Kan ada lagu hip hop dari TikTok terlalu overplay. Kayak apaan sih gitu? Sering tau kita berdua kayak gitu di Sebut kayak DJ TikTok lah atau apa. Menurut lo, apakah nggak usah ngomong TikTok deh, apakah media sosial ini bisa disalahkan terhadap viral-viralnya lagu ini? sebenarnya enggak sih. Kayaknya viral itu nggak bisa ditahan gitu, kan bingung juga ya. Kalau misalnya nih ada venue, dia terlalu menolak perkembangan gitu ya, terlalu mau niche, terlalu mau kayak jaga keren lah istilahnya, gua cool nih, gua nggak mau lah lagu-lagu yang kayak gitulah alay, gua mau tetap lagu-lagu yang pure ya, pasti nggak bakal jadi bisa ngeblend dengan market gitu. Dan sekarang kayaknya orang-orang yang apa ya, yang kelas-kelas A juga udah dengerinnya begituan deh. Gue soalnya kemarin sempat ketemu temen nyokap gue pas wedding gue. Dia tuh orang bisnis lah, udah gede. Dia tuh, wih lagu kamu yang remixan itu keren loh, yang Oma sekop-sekop itu yang teng gitu. Itu kan padahal kalau di mata orang kan lagu kayak lagu alay ya istilahnya, lagu-lagu jamet lah gitu. Cuman ternyata orang-orang begitu dengerin juga. Jadi maksud gue tuh kadang sekarang nggak ketebak juga gitu loh, kayak nggak bisa lo segmenin, tau gak sih? Oh berarti yang suka ini kampungan, yang suka ini high class, nggak juga gitu. Setelah gue terjun, Pernah dapat respon nggak juga, negatif bro. nggak, Mas? Respon negatif itu dari brand-brand atau apapun. Enggak, brand malah sekarang ke arah sana semua. Harus dia arahkan. Dan waktu itu malah gue pernah satu kali nih perform di klubnya di Karawaci tuh. Waktu itu gue udah siapin set, keren lah setnya gitu kan. Ada lagu-lagu segala macam, lagu EDM, gue edit-edit. Nggak terlalu joget. Terus ternyata di situ waktu itu undang gue nyarinya, Mas kayaknya mainin yang lagu TikTok aja, baru joget. Karena udah jadi Padahal brand gue lu juga. padahal gue udah capek-capek siapin, ternyata yang itu. Untung gue ada, tau gak sih lo kalau DJ kan folder-folder. Iya. Gue ada folder TikTok gitu. Oke. Langsung keluarin gitu. Tapi lu sendiri langsung semenjak joget. brand lu seperti dikenal seperti itu, lu gimana? Lu fine kah atau karena memang lu juga enjoy juga gitu? Nah Waktu ini itu- gue juga pertanyain, pasti kan lu banyak nih, gue yakin pasti di luaran ada, entah lu dapat dari komunitas lu, temen Ya, lu itu ngomong, lu kok jadi alay sih sekarang bikin lagunya gini, padahal lu dulu keren loh gitu, ada Itu nggak? respon negatif itu loh. Iya, Nah, gua- kayak hal-hal kayak gitu lu menanggapinya gimana?
gue nggak tahu kalau itu ada yang ngomong apa nggak. Mungkin di belakang ada, tapi gue nggak tahu. Sebenarnya gue cerita dulu nih, kenapa ada DJ Vini Pargoy. Jadi kan tadinya Ananta Vini tuh. Justru gue bikin itu karena bercanda doang. Tadinya takut ngerusak branding gue. Oh kayak, iya alias, iya. Lo kan sebagai artis gitu kan, Iya. lo misalnya udah bikin J-Jax nih, tapi lo pengen bikin alias, lo bikin remix TikTok lah gitu. Nah waktu itu gue sama kasusnya kayak gitu. Gue nggak mau ngerusak branding Ananta Vini nih. Pakai DJ Vini Pargoy aja lah buat iseng. Itu tuh project iseng doang dulu. Bener-bener gue upload lagu-lagunya menurut gue kayak udahlah ngasal aja gitu kan. Ya alter ego Ngasal, ya. Alter ego jatuhnya sih. tiba-tiba malah jadi mainnya sekarang karena pendengarnya tuh di Spotify udah 1,2 juta monthly listener. Gue kaget juga waktu itu. Itu kan tinggi banget kan untuk Spotify lah istilahnya. Ya, tinggi banget. Gue shock waktu itu kayak anjir kok bisa sampai titik ini. Oh ya udahlah terusin aja. Nah itu maksud gue berarti kan lu harusnya sampai sekarang masih dapat banyak tawaran offline job ya? Pastilah. Kenapa lu nggak ambil? Maksud gue ini kalau kita ngomongin duitnya kayak sayang gitu. Terlepas dari memang lu tidak enjoy gitu, tapi kan kayak how you kayak Apa di dunia produce waktunya lebih enak gitu. atau gimana? Kayaknya lebih seger nih waktunya. Makanya DJ-nya bodo amat deh. Soalnya kan gitu. tapi kalau offline juga lumayan nggak? Iya waktu. Konten jalan. Itu tapi tadi yang gue bilang. 2 kali. Kalau gua tuh udah lama nggak manggung, tiap kali manggung lagi jadi canggung. Kalau nggak manggung jadi canggung aja, jadi ada kayak ngerime gitu ya. Oke ya kalau produce Tapi bener kan kalau lo Iya, otaknya beda ya kalau udah produser. lama nih, udah lama pasti lo agak-agak canggung gitu. Nah itu tuh kadang gue rasain, terus mungkin dari budget kadang kan karena gua nggak terlalu aktif di DJ, misalnya istilahnya rate gua untuk bikin jingle sekian lah. Nah gue tuh nggak bisa sekian untuk offline karena di dunia per DJ-an tuh kan ada namanya sendiri ya kalau di dunia DJ. Misalnya contohnya kayak DJ siapa sih, DJ Panda gitu kan, yang udah lebih ke arah DJ gitu, tapi dia mungkin secara lagu produce misalnya lebih ini, tapi nge-DJ lebih itu. Nah gue tuh di DJ nggak seitunya gitu. Oh, gua ngerti. Enggak, tapi harusnya nggak kayak gitu tau. Kan lu maksudnya udah gede dan ada lagu lu ya, lu Iya. bisa set. Ya itu lebih ke ngomongan administrasi ya. Cuman Iya. maksud gue itu yang gue pikirin adalah kenapa lu, menurut gua ya sama Erga ini kayak lu sayang banget offline-nya kagak diambil gitu. Offline-nya nggak diambil. Nama lu kan gede. Maksud gua apakah gimana caranya lu lu udah ada brand nih, orang udah tahu lu. Yes. Tapi gimana cara lu show off ke orang-orang ini gitu loh. Kayak ibaratnya nge-showin bahwa penampilannya selain dari konten itu loh. Mungkin soon lah. Sayang banget. Mungkin lu Sebenarnya gue mau ngerim branding juga, jadi bukan Ananta Vini lagi, tapi DJ Vini Pargoy. Ya mending itu. Terus jalanin mungkin ada kayaknya. gimmick-gimmick baju yang lebih norak gitu kan, gue nggak tahu kayak siapa sih, saya King siapa tuh yang pedangdut itu? Baju yang Nazar. mengkilap-mengkilap. Iya, kayak Nasar kan. Nasar. mau Eh, tadi dia disebut kan- King Aloy. Nah, gue tuh lagi kepikiran Aloy. mungkin, King Aloy juga kadang bajunya Iya, meriah-meriah Aloy. kayaknya. iya kan branding itu penting kan. Nah, Iya, betul. sebenarnya itu masih Susah kepikiran sih gue nyari aja, karakter tapi kayak gitu tuh. ada lah pikiran ke sana udah ada gitu. Tapi dari semua yang bikin untuk brand, ada yang dibanggain nggak salah satu remikannya? Ini salah satunya Sun Pride karena organic reach-nya tuh Iya gede. sih, organis ya. Kemarin kan gue bikin iseng sebenarnya. Ya udahlah, misalnya kan kalau DC gitu biasanya berapa sih, 100-200 orang pakai udah lumayan. Ini dalam berapa, kayaknya semingguan gue lihat udah 3.000. Jadi itu achievement banget sih kalau untuk apa ya, seseorang bikin remix di TikTok gitu. Sebenarnya tuh kalau lo bikin remix pasti tujuannya kayak dipakai banyak lah gitu. Kayak kemarin remixnya siapa namanya, Arsy yang Takutu. Oh iya. Itu kan juga banyak yang pakai tuh. Itu sih kalau gue bikin remix, peak momennya itu kalau dipakai sama banyak orang. Ya karena free Spread-nya promotion cepet. juga Iya, nggak free. sih? Karena Free makanya promotion. TikTok ini memang sebenarnya kalau kita use dengan baik tuh bagus banget. Iya. Kayak Loki yang lagu lu kan juga waktu itu gede karena TikTok. Itu kan banyak yang ini juga. Tapi itu kan emang Promo gratis. tet, gitu kan. Ya karena catchy ya, gabungan lah. Semuanya itu berhubungan sih. Ya kan orang langsung, makanya gue bilang orang Indo tuh suka trompet. Kalau bikin lagu, pokoknya antara kasih trompet, trombon atau apapun pasti viral. Cari melodi bagus. Nah itu tuh salah satu Kan bocoran. katanya dia mau bikin inovasi lagi sih, Erga pakai seluling. Nggak dong, nggak dong. Sunda tuh. Nggak seruling belum ada tuh. Iya. Boleh. Ya coba lu bikin. Lu kan yang paling kreatif nih biasanya dengan ide-ide gila lu. gitu. Gamelan gitu, gamelan. Ribet. Tapi mau nanya deh Mas, kalau adanya, kan sekarang lagi rame AI nih. Itu menurut Mas ancaman nggak sih?
Gua kadang coba manfaatin juga buat nulis. Tapi yang gua temuin itu susah banget untuk cari ide yang fresh. Jadi mostly lagu gua yang naik semuanya itu nggak ada ide dari AI sama sekali. Maksudnya nggak ada yang fresh tuh gimana sih maksudnya? Nggak, kalau sekarang kan AI yang paling naik Suno kan. Oh iya Suno. Suno. Suno tuh gini, misalnya lu kasih dia prompt, oke bikin musik gini. Kadang tuh predictable. Atau enggak terlalu kayak musik-musik apa sih kalau lu nonton musik iklan atau jingle atau ada apa tuh kayak di TV tuh terlalu kayak gitu, terlalu kaku atau terlalu rapi, terlalu nggak ada apa sih sisi manusianya gitu. Tapi kalau buat musik-musik sembarangan aja bisa. Banyak kok musik-musik dari AI yang gue lihat ada viral juga gitu beberapa. Tapi mostly kalau lu incorporate untuk writing, yang gue pernah coba ya, lu tuh bisa incorporate kalau misalnya lu bikin instrumentalnya dulu. Terus lu kasih ke dia. Suruh dia isi beberapa atau nerusin. Tapi itu pun gak garanti ketemu ide bagus gitu. Gue juga pernah pakai iseng AI gitu. Paling bukan yang kalau Suno itu kan the whole, lu ngetik prompt dapet the whole ideas ya. Kalau AI yang gue gunain sekarang itu ya sebenarnya AI ini kan luas ya kalau bahas. Paling AI itu kayak stem separation yang gue pakai. Itu kan ada yang pakai AI. Jadi sebenarnya lebih ke tools AI yang tidak sampai mengambil alih semuanya gitu. Pasti lu juga pakai kan stem separation gitu-gitu. Iya, kadang untuk untuk lihat aransemen dia kayak apa. Jadi kadang AI gue pakai juga kayak vokal AI gitu. Iya, kalau vokal kepake. Jadi lu nyanyi, suruh dia yang terusin atau dia cover jadi suara cewek, itu biasanya orang pakai tuh. Jadi lu nyanyi nih, lu nyanyiin aja nggak usah benar-benar banget nadanya. Nanti lu kasih ke dia bisa bikin tuh suara cewek. Kayak beneran cewek yang nyanyi gitu. Simpel itu ya AI itu. Kayak gitu. Tapi menurut gua humannya masih penting sih. Kalau lu terlalu AI banget, wah pasti ketahuan. Gue pernah nyoba di Suno itu juga, gue dengerin hasilnya oke, tapi kayak there is no soul, kayak kaku gitu. Gimana sih? Nah, lu kalau mau coba pakai Suno tapi instrumentalnya dari lu. Jadi dia kayak di kita membantu mereka gitu ya untuk kayak giving selain prompt doang tapi dikasih tambahan instrumennya. Dia cuman kayak nerusin ide yang udah lu bikin. Kalau dari nol kadang-kadang suka nggak dapet gua. Kayaknya nggak pernah dapet malah. Nah, aku juga kepo nih Mas, kan di luar sana banyak nih produser muda. Mungkin siapa tahu. Tapi takutnya tuh pada nyerah gitu karena adanya AI ini loh. Ada masukan nggak untuk produser muda di luar sana? Biar maksudnya apa nggak ini sama ya. Menurut gua harus coba dulu AI-nya kayak gimana. Jadi misalnya AI-nya malah dicobainnya. Iya, biar kan lu takut nih misalnya AI ini kan menguasai lah gitu, menguasai industri musik jadi yang organiknya ketelan gitu. Menurut gue sih justru terjun dulu ke situ, lu lihat kemampuan dia seberapa. Nah, karena gue udah tahu kemampuannya AI segitu, gue tuh nggak worries gitu, karena dia dari sisi organik masih kurang banget. Nggak mungkin tiba-tiba kayak, misalnya lu denger deh pop yang di Spotify, yang viral pop yang lagi chart dunia deh gitu, kayak lagu-lagu Bruno gitu. Nah, mereka tuh susah untuk niru yang apa, atau bikin sesuatu yang original banget gitu. Jadi selalu yang dari yang udah ada. Pokoknya kayak lu ngeprom gambar gitu kan nggak pernah, atau kayak Google VO deh yang gambar itu kan selalu ada kayak sesuatu yang aneh gitu kan. Ini menurut gua nggak ada sih. Yang justru menurut gua penting itu ya ide itu sih menurut gua yang paling mahal dan jangan berhenti ngulik, apalagi kalau lu produser gitu. Karena sound itu ngaruh banget. Misalnya nih gua kayak Barudak Terror ya, suara berasnya aja beda gitu. Mungkin nggak seviral itu. Dari suara pilihan berasnya doang gitu. Sedetail itu Sedetail itu. Ya kayak lagu lu lah yang Loki kan. Terus lu ganti suara suling gitu. Ya mungkin nggak seviral itu. Iya juga ya. Ya kan ada apa nih gitu. Ya juga ya. Iya maksud gua. Kalau di musik kayak musik kita gitu ya, musik elektronik itu sound sengaruh itu. Beda ya kalau sama lagu-lagu mungkin lagu Tiara Andini atau siapa itu kan lebih ke vokal. Kalau lagu-lagu Indo lirik vokal. Kalau lagu-lagu dunia kita kan istilah lebih ke sound gitu sama vibe-nya. Makanya tadi gue bilang beda-beda sound udah beda cerita lah gitu.
Betul setuju sih karena detail matters ya itulah. Ya, detail sisi matters sebenarnya banget. kayak AI nggak tahu ya mungkin belum ke depannya. Enggak, cuman tapi so far belum sih. belum ya. Belum ya. Mungkin kalau buat ide bisa, misalnya lu ngeprom apa, tapi lu ambil idenya doang. Misalnya lu nemu kayak, oh di Suno yang generation keberapa, melodi ini lumayan nih, tapi dari situ lu kembangin lagi. Tapi menurut gua kalau lu cuman ngeprom terus lu ambil musik itunya, lu upload, ya ketahuan. Gua aja bisa nih, misalnya lu play, oh ini mah Suno, ketahuan banget. Dari vokalnya gitu. Dari vokalnya ada, lu tau gak sih, nggak bersih, ada Iya. kayak ada apa? Kelihatan Kayak ada apa sih ngomongnya lu kalau Apa sih? nih kayak nyanyi gitu kan ada Iya. ngomong apa ya? Natural human Iya, feel-nya itu. gitu. ada. Itu terlalu rapi, Iya. terlalu ini. Benar. Jadi menurut gua masih aman so far. Oke, mungkin gue pengen juga tanya ke lu kayak apa yang akan lu bisa kasih pesan dan tips and tricks buat lu kan produser, kita ngomongin produser aja, produser muda nih. Kadang kan mereka pengen stuck gini. Gua ngeliat lu itu produser tidak hanya produser yang kayak gue pengen bikin idealis banget, tapi lu tuh di sini terjun dengan banyak hal. Lu memang menggunakan kreativitas untuk membuat berbagai macam lagu dari berbagai macam ide gitu, entah dari kayak bikin dari suara, bisa nggak sih? Tapi ntar lu bikin kayak suara dari kaleng gitu, Bisa, bisa ya? Oke, mungkin bisa jadi challenge nih. Maksudnya kayak gitu-gitu, kayak kadang kan produser dia kayak pengen bener-bener bikin idealis keren gitu, tapi kalau gue ngeliat lu tuh beda, lu tuh bisa macam-macam lu kreatifnya muncul gitu. Nah mungkin saran apa nih kayak sebagai produser ngomong kayak bahwa produser tuh nggak harus gini loh atau apa gitu. Menurut gue coba aja eksperimen dengan apa yang ada di kepala lu sih. Misalnya ada kepikiran apa ya, kayak beat atau apa, coba selalu ditulis. Kadang-kadang kalau lu lupa pasti tuh kelewat gitu. Jadi gue tuh suka biasain ya, misalnya lagi dimanapun, lagi mau tidur. Kadang-kadang lagi mau tidur malah ketemu ide bagus. Itu paling males sih. Jadi gue harus bangun lagi, gue buka voice note, gue rekam dulu, biar nanti besoknya gue bisa olah gitu. Kadang-kadang tuh sesimpel cuman kayak voice note, tau gak sih, cuman kayak tet gitu-gitu doang tuh, itu bisa jadi something. Jadi menurut gue catet semua ide yang kepikiran di kepala lu, karena mungkin justru di momen-momen lu lagi nggak mikirin terus muncul ide, bisa jadi itu ide yang bagus. Dibanding lu duduk, lu mikir, kadang malah kena writer's block, tau gak sih, kayak Oh iya. lu sengaja nih, oke nanti jam 2 gue mau bikin lagu, udah nggak ada tuh idenya. Jadi emang random banget jadi kayak produser gitu, bisa jadi lu di jam 1 pagi lagi bikin gitu. Emang nggak bisa yang kayak terlalu balance, lu tidur jam 10 malam, lu bangun jam 8, itu nggak bisa kayak gitu. Jam 1 pagi ada ide, pas Iya. lagi mabuk, tapi Iya. tiba-tiba besok lupa. Nah itu Banyak tuh sering tuh sama Erga, Loki. Gak kayak besok gini deh, besok gini deh. Nah, itu Loki tuh lagi mabok, Loki. Iya. Terus apa? Hapus proyeknya ya? Aku sempat hilang tuh proyeknya. Kemana? Nggak tahu, orang lagi mabok. Sempat hilang proyek si Loki itu. sama satu lagi nge-remake lagu orang. Itu untuk personal aja, bukan untuk lu rilis lagi ya, kalau itu plagiat namanya. Lebih ke ngelatih sound analysis. Iya, gitu. misalnya gue mau lagu lu nih Loki itu apanya sih? Lu analisa gitu. Oh ini dia startnya pakai riff brass, terus dia mulai pakai vokalnya kayak gini, terus kenapa kok ini enak gitu. Biasanya gue tuh nyari lagu-lagu yang lagi hits, gue analisa suka kayak gitu. Jadi gue cari nih sound viral TikTok kan. Gue dengerin satu-satu, terus gue sambil denger gue cari tahu ini apa sih yang bikin viral gitu. Kok orang-orang mau pakai gitu. Gue kayak merenung gitu, lu kayak diam, dengerin, lu breakdown instrumennya apa aja. Atau enggak kan sekarang remix TikTok tuh banyak yang pakai Soundwave tuh. Jadi tuh sering kayak cuman lu buka Serum, init patch, udah kasih reverb dikit sama Betul. portamentonya gedein. Kadang tuh soundnya jadi berasa apa ya, mungkin raw banget, depan banget gitu. Itu sih kayak, ya paling tadi yang gue bilang, kalau ada ide tulis sama coba ngulik dari sound atau lagu-lagu orang yang udah naik, terus lu breakdown, benar-benar breakdown, totally breakdown sampai ke detailnya semua, bassnya, ritmenya gimana, kicknya kayak gimana, terus hi-hatnya gimana, terus di sini dia vokalnya gimana gitu. Gue biasanya breakdown semuanya, itu sih. Mungkin ini ya, jangan pernah malu untuk mencoba hal baru juga kan ya. Iya, Itu sama explore.
sama jangan gengsi, sama jangan mikir lu paling tahu gitu. Kalau biasanya tuh yang baru-baru mulai justru gitu penyakitnya banyak orang, aduh gue paling hebat, gue paling tahu gitu. Jadi biasanya yang viral-viral ini kayak, Dengerin, guys, aduh jangan apalah musik-musik dia gitu. Jadi menurut gue di humble aja, pelajarin musik semua yang viral apapun itu, mau menurut lo alay apa enggak, pelajarin semua aja telan. Nanti di situ lo ketemu pasti. Betul. Karena kalau DJ juga gue gitu sih, gue dari dulu gue ada genre idealis gue juga suka Pasti. gitu. Erga juga ada. Cuma memang ya kita berdua juga kita mencoba main lagu apa aja ya, tapi kita ngeblend, main open format juga. Jadinya by the end kita tahu banyak genre dan kita tahu nih setiap tempat atau scene situ gimana. Itu juga melatih kita sebagai DJ nggak pernah stick pada satu genre, karena ya kecuali lu mau bikin kayak branding segede let's say John Summit atau emang lu bener-bener pengen tech house, itu memang susah. Lu bisa seperti itu tapi susah banget. Apalagi dari Indonesia sih susah banget. Iya, ada ininya lah. Tapi fun fact ya, kayak gua kan bikinnya musik begini nih yang orang bilang jedak-jeduk, apalah istilahnya segala macam banyak kan. Tapi sebenarnya kalau gua dengerin yang gua mungkin lebih enjoy personal ya, kayak musik-musiknya James Hype gitu, yang house gitu. Yang house. Itu kan beda banget kayak 180 derajat kan. Tapi gue Iya, seneng. gue kepo lu kalau dari rumah gitu, Gua seneng, selain lagu-lagu TikTok gitu yang lu Jingle-jingle bikin, gitu. lu dengerin apa sih? Iya. EDM-nya deh. Oke, lu tadi udah sebut Skrillex satu. gue denger, James Skrillex. Hype. James Hype. Terus Fred Again juga gue lumayan suka. Itu udah masuk panutan atau gimana? Enggak, kayak kalau James Hype gue emang suka banget. Karena dia tuh dari content creating juga nge-DJ. Dia kan sering live nge-DJ di YouTube-nya kan. Ini kayak gini juga nih formatnya mirip nih, kayak di depan. Dia nge-DJ gitu. Terus musiknya tuh nggak tahu ya, gue suka aja ya. Cuman kayaknya market di sini kayaknya belum masuk deh. Itu kan benar-benar yang house banget. Tung 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 tung. Iya, tung, beda. tis, tis, tak, tis. Dan gue tuh ya itu mungkin kalau lo bilang kenapa sih lo nggak ke dunia malam, ya mungkin gue pengen tapi musiknya yang house begitu. Atau lo ada tahu tempat di sini yang Di Jakarta gimana? jarang, tapi ada, Ada ya. sebenarnya. Dulu Ada ada, yang nih, dulu dulu ada. ada. Sekarang Sekedar masih menyebutkan ada, Mas, namanya, dulu ada. Ada. Oh ada. Ada, Yang intinya ada. ke bawah itu loh, ada. Loh, berarti sampai sekarang gue terakhir ada berapa bulan lalu ke sono. Ada. Mau disebutin venue-nya? Gelap banget kan Gelap tempatnya? banget. Iya. Gelap banget. Sebutin aja nggak sih? Sampai sekarang tuh lagi dia tuh rame banget sampai F2F DJ-nya. F2F tuh? Face to face gitu. Oh. 2 alat gitu, terus Oh gue pernah lihat. ada. Pokoknya daerah Kemang. Daerah Kemang ada. Ada. Beda nih berarti yang kita ini nih, beda. Yang lu turun ke bawah nggak sih? Kayak pokoknya tuh hidden gem gitu. Yang turun ke Tempatnya. bawah ada tapi di CBD. Kalau lu nyebut Kemang beda. Kemang. Udah disebutin deh venue-nya. Zodiak. Oh, Dulu bukan Kemang. kalau gua mah kode. Oh, kode. Iya beda. Gue Zodiak juga itu house-house. Itu kan Lu coba lo sesekali. Boleh. Soalnya mungkin karena gue udah ngebuat itu terus kali ya. Jadi kan kadang-kadang tuh kalau musisi dia nyari yang agak beda sama dia. Yang dia dengerin. Ya kalau gue itu lagi capek kan. Gue tiap hari udah bikin lihat itu. That story kode sih. Denger lagi. Rame banget. Itu lagi. Itu penyuka idealis. Justru gue sukanya Pas yang banget. gitu. Justru gue kalau personally, kalau nggak secara market ya, maksudnya kalau ego gue sendiri ya gue lebih sukanya ya itu house music. Kamahesa. Lebih ke yang bule lah kalau gue. Nah kan untuk mencoba remix itu kan pasti ada panutan nih mas. Iya. Siapa produser panutannya? Panutan genre ini apa secara overall? Secara overall. bebas. Sebenarnya kalau overall beda banget sih malah. Avicii dulu. Avicii itu benar-benar dulu pas dia meninggal aja 2018, wah nangis gue itu. Lu Pecah Avicii banget itu. sebagai ini panutan. Tapi lu Produser. bikin lagu hip hop dead stick. Gimana tuh nyambung Nah gitu? itu gimana tuh? Nah, kita itu sebagai dia. orang awam nanya nih, Iya. gimana nih? Sebenarnya dulu gue bikin EDM, ada di SoundCloud, judulnya My Pleasure. Dulu nama gue masih Amber Vin. Jadi ada DJ Amber Vin dulu namanya. Oke. Kan dari Vini, Amber, Vin dulu kan biasa lah masih. Nama-nama idealis gitu lah, Amber Vin gitu. Ada dulu lagu gue itu tuh benar-benar kayak EDM banget. Cuman nggak tahu ya. Sekarang masih ada. Masih di SoundCloud, My Pleasure judulnya. Dari situ itu influence gue bener-bener Z, Avicii. Karena dulu tuh zaman-zaman 2010 gue udah dengerin. Tiesto kan buat kayak podcast ya. Night apa sih? Night
pokoknya Tiesto tuh dulu buat podcast, jadi radio show gitu. Jadi dia tuh sering ngumpulin lagu-lagu apa namanya elektronik yang waktu itu lagi rising lah di tahun, tapi itu 2009-2010 udah lama banget. Lalu tuh gue suka dengerin itu dan gue nemu Z tuh dari situ, Avicii dari situ sebelum Avicii ngeluarin Levels dan Wake Me Up ya. Jadi sebelum orang tahu, terus sebelum Z ngeluarin Clarity itu juga gue udah tahu duluan. Jadi dulu dari situ pertama kali apa sih gue memutuskan untuk terjun ke electronic music lah. Nah dari situ tuh evolve karena kan dulu gue kuliah juga, ketemu teman-teman banyak, musiknya jadi berubah-ubah lah. Terus waktu itu ya karena Deadstick itu bukan karena gue ini ke hip hop waktu itu sebenarnya. Gara-gara waktu itu ada kerjaan sama Brian. Oke. Jadi Brian itu pada saat itu adalah talent voice over. Talent voice over. Jadi gue sama teman gue si Bong, Christian Bong yang Indo Music Gram sekarang, dia dulu sama gue ada project kan berdua. Kita bikinin sound untuk mobile games gitu RPG. Waktu itu butuh talent untuk isi salah satu karakternya yang jago Inggris lah. Waktu itu si Chris Brian ini dia jago kan. Tapi malah jadinya lagu. Iya, waktu itu kalau nggak salah projectnya September, Oktober, Deadstick-nya itu Februari. Jadi sebenarnya nggak jauh. Jadi dari project itu dilihat gue, Vin, lu bisa bikin lagu? Iya bisa. Oh ya udah deh, dia ke rumah gue, dianterin papanya bikin, kelar sehari itu udah dia langsung upload. I see. Random sebenarnya. Kan tadi lu tanya kok hip hop tiba-tiba itu random sih. Oke, berarti influence siapa lagi setelah itu? Setelah itu sebenarnya baru itu aja sih. Kalau dari luar Skrillex Avicii, mungkin. Skrillex, ya. Kalau dari Indo mungkin? Dari Indo. Yang gua kagumin DJ. Adnan. Ya Wisnu paling. Adnan Wisnu dengan meledaknya Indo Bounce gitu-gitu ya. Iya karena mereka yang pertama kali nyalain api itu. Iya. Api Indo Bounce itu kan. Tet gitu. Yang trompet-trompet dan segala macam ininya. Dan itu kan akhirnya nyebar sendiri kan. Ya mungkin Barudak itu bisa adalah mungkin turunan dari perkembangan itu maksudnya. Salah satu wave dari musik ini gitu. Kalau gua mungkin itu startnya dulu mungkin beda cerita kali. Mungkin orang masih asing. Ya mungkin orang gabungan sekarang ada breakbeat, ada apa, jadi ya semacam-macam lah kalau ngomongin genre banyak banget ya sekarang. Wah, yang penting enak lagunya mah gitu, kalau genre yang penting goyang. Iya, penting goyang. goyang, buka Azul udah lah. Ya, makanya. Ya oke, last but not least sebelum kita closing, tapi gue pengen challenge, lu bisa nggak? Kayak yang gue bilang tadi, berarti kan lu karena produser lu bisa bikin lagu apa aja. Bentar dulu, jangan dulu challenge dulu. Tuh mending tanya dulu tuh. 3 lagu terbaik. Apa? Menurut Mas Ananta. 3 lagu terbaik. 3 lagu terbaik. Kalau gua sebut lagu gua sendiri terlalu NPD nggak sih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu aneh banget. 3 lagu terbaik. 3 lagu terbaik. All time. Terserah lu sih. Ya, mungkin bisa. Ya bebas. Bebas lah. Pertama Levels. Itu menurut gua nge-change seluruh entire EDM scene. Kedua, wah berat banget anjir pertanyaannya. Enggak lah, gampang. Nah, berat ini karena ini sakral banget. Oke. Oh ini Sakral nih, banget. perfeksionis nih kayak begini nih. Apa lagi? Apa sih? Kan dapat clipper. Pasti nih. Ini pasti lu nggak tahu sih lu tahu lagunya apa enggak, tapi ini artisnya beda banget. Jadi gua ada suka satu artis New Age. Lagunya kalem tapi gue suka banget, E-nya namanya. Lagunya E-nya yang Only Time. Yang Who can say na 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 na. Pernah dengar. Oh, iya. Iya. Itu. Oke, next. Sama Dewi Persik kalau nggak salah. Iya, bukan. Beda. Satu lagi. Satu lagi. Barudak Monterror. Lagu sendiri ya, lagu yang akan menjadi tren di Indonesia. Mantap. So, thank you Ananta Vini buat waktunya sudah ngobrol-ngobrol, kita berkumpul di sini di acara santai bersama gue dan Erga. So, sukses terus and see you on the next episode dengan guest-guest meriah lainnya. Bye bye.